Kinun. Orang yang makin kuat iman jadi makin banyak memikirkan akhirat, makin yakin ke akhirat, kehidupan akhirat, maka dunia ini makin ringan. Orang yang kurang iman dihitungnya duniawi terus. Kalau mulia, mulia dunia, tidak mikir kemuliaan di akhirat. Kalau kaya, kekayaan di dunia, tidak memikirkan bagaimana nikmatnya punya kekayaan akhirat. Kalau rumah, yang dipikirkan rumah di dunia, tidak berpikir di akhirat dia akan punya rumah atau tidak. Nah, orang yang kuat iman mikir akhirat terus dan berdampak pada pengeluarannya. Kalau orang yang kurang iman pasti senang ngumpul-ngumpul. Bagi yang sudah yakin kepada akhirat, yakin dengan janji jaminan Allah, mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, sudah tidak ada beratnya. Jadi berubah dari yang senang ngumpul-ngumpul terus menjadi senang berinfak. Ini tergantung tingkat iman. Jadi kalau imannya kurang, pelit dia. Imannya kuat, dermawan dia. Tidak punya rumah, banyak yang stres. Karena memang dunia terus. Bukan tidak boleh punya rumah, sok aja, ya. Nah, kalau dikasih pasti dapat, nggak dikasih nggak dapat oleh Allah, ya. Tapi bagi orang yang pikirannya akhirat, justru yang dipikirkan itu rumah di akhirat. Lebih senang. Ada yang mau jual aset demi bikin masjid, rumahnya sederhana, targetnya istana di sorga. Itu pasti karena iman. Dihina itu menyakitkan bagi pecinta dunia. Pecinta akhirat dihina tidak menyakitkan, bahkan itu jadi penggugur dosa. Coba, pujian-pujian itu kan di dunia saja, benar? Makanya orang-orang yang banyak sakit hati itu biasanya pecinta dunia. Kalau pecinta akhirat, apa sih? Penghinaan orang tuh apa sih? Tidak ada apa-apanya sama sekali. Coba saudara menghina ke saya, awas ya. Nah, saudara-saudara menghina, enggak kan apa-apa. Rezeki saya tidak berkurang dengan penghinaan, kemuliaan tidak berkurang, malah jadi penggugur dosa, jadi tambah pahala kalau hitungannya akhirat. Jadi yang banyak-banyak jengkel, sakit hati, kecewa dengan ya tetek bengek duniawi ini karena memang tidak mikir balasan akhirat. Makanya salah satu di antara ciri ikhlas adalah mencari pahala akhirat, dan itu hanya orang yang yakin. Kalau tidak yakin ya dunia saja, riweuh. Gini hadirin, ini diulang sedikit ya. Biasa bab rezeki, nggak selesai ini cerita rezeki sebab ini kepikiran bagi sebagian orang. Bagi yang kuat iman, kalau sudah ngomong rezeki itu sudah satu aja yang dia pikir tuh, Allah. Allah yang membagi, Allah yang memiliki, Allah yang membagi sesuka Allah. Kapan waktunya, berapa jumlahnya, lewat siapa, di mana, terpikir, tidak terpikir oleh kita, nggak ada masalah. Kalau Allah mau ngasih rezeki ke kita, nggak harus kepikir. Begitu juga kalau Allah mau ngambil, ya nggak kepikir-pikir, tiba-tiba nggak ada aja motor, ya tidak ada kan yang merencanakan motor kecuri. Tidak kepikir-pikir, tiba-tiba ketabrak, nauzubillah, masuk rumah sakit, biayanya mahal. Kalau Allah mau ngambil, sesuka Allah, kapan dikasih, kapan ditahan,
kapan diambil, kapan dilapangkan, kapan disempitkan. Itu tidak ada kaitan dengan kita pinter tidak. Suka-suka Allah sepenuhnya. Makanya bagi orang yang yakin kepada dengan iman itu semuanya jadi pahala. Dagang, untung, tidak untung sama-sama ladang amal. Bagi yang hitungannya pahala, tapi bagi yang hitungannya dunia, rugi saya hari ini nggak laku, gitu. Rugi aja, dan ngomong rugi itu nggak pernah senyum. Rugi, nggak ada yang rugi. Hari ini nggak ada, nggak nyambung. Bagi orang yang kurang iman, ribet sekali masalah dunia ini. Bagi orang yang kuat iman, dikasih syukur, ditahan sabar, diambil ridho, semuanya jadi kebaikan. Gimana besok lusa? Besok lusa sama dengan sekarang dan yang lalu. Samanya apa? Sama-sama yang ngebagikannya adalah Allah. Nih, di Darul Tauhid sedang musim mutasi atau mutilasi ada nih? Musim mutasi. Kenapa pakai deg-degan segala? Biasa we, ya nggak? Ditaruh jabatan di mana aja terserah Allah. Yang penting jadi amal soleh. Tapi bagi pecinta dunia, aduh, takut bonus berkurang, gaji berkurang, takut penghormatan berkurang, karena memang dunia, dan itu melelahkan. Bagi yang yakin ke Allah, gak apa-apa, yang penting jadi ibadah. Oh, enak betul. Makanya iman seseorang itu merubah paradigma hidupnya. Apalagi kalau iman seseorang makin kuat, banyak ingat mati. Jadi berkejaran dengan kematian itu, karena tahu mati ini pasti matinya, tapi waktunya tidak tahu. Dan setiap saat 1001 jalan menuju kematian. Apa saudara pikir pulang ke rumah pasti hidup? Berapa banyak yang pulang kantor meninggal? Mau dharma wisata, dadah, bersenang-senang, pakai baju, bawa segala macam. Kemarin 11 tuh. Tidak pernah terbayang mobil akan blong remnya. Apa direncanakan oleh supir? Tidak. Yang punya mobil merencanakan rem blong? Enggak. Tidak ada yang nyangka pertemuan dengan anak itu yang terakhir kalinya. Masih ingat cerita kemarin yang naik motor moge? Tidak terbayang naik moge itu menuju tempat kematiannya. Makanya orang yang kuat iman cirinya adalah banyak ingat mati, karena tidak mau gagal, mati su'ul khotimah. Ayo cek, sudah beli belum pakaian terakhir? Biar aja lah yang nyediain orang lain, nyusahin orang. Belilah, tapi saya juga hadiah deng, pakaian terakhir. Tapi kalau saudara mau pakai duluan boleh. Apalagi kalau orang sudah makin kuat iman, yang bisa merubah, seperti yang tadi dikatakan ya, kalau orang kuat iman itu jadi jauh lebih sabar. Sabar, karena tahu tiap kejadian terjadi dengan izin Allah. Dan tiap kejadian yang Allah izinkan bagi orang beriman pasti baik. Walaupun tidak cocok menurut keinginan kita, enggak apa-apa, pasti baik kok. Karena yakin Allah maha baik, dan yakin selama ini Allah berbuat baik kepada kita,
dan yakin sampai kapanpun Allah maha baik, dan kita milik Allah. Kalau Allah berbuat sesuatu pasti yang terbaik, walaupun tidak cocok dengan keinginan kita, enggak apa-apa, jalanin saja, udah diukur oleh Allah. Tapi orang yang tidak kuat iman, waduh, ngegarapak, kalau bahasa Sunda tahu ngegarapak itu apa? Menggeruduk, bukan menggeruduk, menggarapak. Emang ada kejadian yang terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada. Karena enggak yakin ke Allah, jadi enggak yakin kejadian itu izin Allah. Tapi kalau sudah yakin ke Allah, enggak ada sekecil apapun musibah kecuali dengan izin Allah. Kena jarum pentul, izin Allah bukan? Kan? Enggak mungkin, cowos enggak mungkin tanpa izin Allah. Semuanya. Kesandung, izin Allah bukan? Keselak, izin Allah bukan? Semuanya. Jadinya orang itu yang yakin ke Allah tuh kalau ada kejadian tuh ridho. Saya milik Allah, mau diapain saja oleh pemiliknya ya nggak apa-apa. Tapi pemilik diri ini Allah yang maha baik, yang tidak pernah sekejap pun berbuat jelek, dan selama ini pun selalu memberikan yang terbaik. Terima. Orang yang kanya, wah kamu sabar bener, padahal mah kita yakin ini Allah lagi melakukan yang terbaik buat kita. Gimana kalau nggak cocok dengan keinginan kita? Apalah keinginan kita, menafsu, bener? Ngelamar kerja, udah istiqoroh, ditolak. Yang stres mah yang menganggap keinginannya lebih baik. Melamar seorang akhwat, ternyata dia menerima teman kita yang oh, pernah kejadian duaan, ini asli hadirin. Yang ini melamar, diantar oleh temennya, ternyata yang ditaksir terus yang nganter. Coba itu hadirin, kalau nggak pakai iman menyeseknya ya nggak, mana tes. Tapi kalau yakin yang ngatur jodoh Allah, gimana? Kalau emang jodoh dia, tapi kan dia nganter, enggak, yang aslinya kita nganter dia, hanya perasaan kita aja kita yang dia antar. Oh, ya Allah, mani kayak gini ngaturnya atulah, nggak boleh gitu. Terima. Hadirin, tiap di antara kita, dengar baik-baik ya, punya kapling takdir masing-masing. Ini walau adik kakak seibu sebapak beda-beda. Dan satu lagi, dan perjalanan hidup ini punya episode yang berbeda. Enggak ada yang bisa keduga episode kita. Betul? Biarin aja, itu mah urusan Allah. Urusan kita mah belajar dengan niat ikhlas, amalkan dengan niat ikhlas. Yang Allah suka lakukan, yang Allah tidak suka tinggalkan. Nah gitu anteng ya, nggak usah mengurus apa yang menjadi urusan Allah. Urusan kita adalah apa yang Allah suruh, ya itulah. Allah nyuruh ikhlas, berusaha ikhlas. Allah nyuruh ini, kalau kita tergelincir, cuma empat ya. Satu, diberi nikmat. Terus apa yang menjadi baik? Syukur. Allah ngasih musibah, bagaimana? Sabar. Kalau berbuat baik, apa? Ikhlas. Kalau tergelincir, salah, bukan tobat, segera tobat.